Pemirsa, aksi bajing loncat mencuri barang bekas dari truk yang sedang melintas di Simpang Game Kelurahan Mabar, Kota Medan, Sumatera Utara viral di media sosial. Ya, para sopir mengaku resah lantaran aksi bajing loncat ini kian marak. Aksi bajing loncat mencuri sejumlah karung yang diduga berisi barang bekas berupa plastik dari dalam truk yang melintas terekam kamera warga di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Deli, Kota Medan. Dua pelaku memanfaatkan truk yang melaju pelan dan naik ke atas truk, kemudian berhasil mencuri sejumlah karung berulang-ulang kali. Sopir truk mengaku resah dengan maraknya aksi bajing loncat di Simpang Game Medan. Tak hanya merugikan sopir, bajing loncat juga membahayakan sopir karena beraksi nekat di truk. Ya meresahkan kali lah bang bagi kami bang yang supir kan. Nanti kami dipotong lagi. Ya jadi kan kayak mana pendapatan kami yang kurang lah gara-gara mereka ya. Kita kan nggak bisa menyalahkan juga mereka namanya itu ya, tapi harus kerja lah lebih bagus kan, nggak mungkin meresahkan untuk kami. Para sopir truk berharap polisi dapat memberantas para bajing loncat, terutama di kawasan industri modern Medan, agar memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, kerap meresahkan warga, sekelompok penagih utang atau debt collector diusir pengurus lingkungan di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Pengusiran diwarnai aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Video amatir ini merekam detik-detik Ketua RW 10 Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara mendatangi penagih utang yang sedang duduk di depan sebuah warung Selasa sore. Ketua RW meminta penagih utang untuk meninggalkan lingkungan karena keberadaan mereka meresahkan warga. Namun para penagih utang merespon dengan cara yang tak sopan hingga akhirnya bersih tegang. Insiden ini menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas. Terlebih kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Khawatir menjadi sasaran amukan warga, para penagih hutang akhirnya memilih meninggalkan lokasi. Ketua RW 10 Semper Barat mengaku pihaknya tak keberatan jika penarikan kendaraan dilakukan secara baik-baik dengan mendatangi rumah penunggak hutang, bukan merampas di tengah jalan. Mereka ini merampas bukan dengan cara yang benar, tidak membawa surat fidusia, tidak membawa surat kuasa penarikan, tidak ada somasi dan lain-lain seperti itu. Tempatnya sudah salah. Setahu saya penarikan itu tidak boleh di jalan, tapi di rumah, gitu kan. Jadi permasalahan ini sudah 4 kali saya ingatkan bahwa di wilayah saya tidak ada. Sebelumnya peringatan untuk tidak merampas kendaraan warga yang menunggak hutang di jalan wilayah RW 10 Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara sudah dilayangkan 4 kali. Namun diabaikan penagih hutang. Hingga akhirnya Ketua RW setempat langsung menegur dan mengusir para penagih hutang. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tempat diduga markas narkoba di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi digerebek oleh polisi. Polisi amankan barang bukti dan menghancurkan markas dalam perkebunan sawit tersebut. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan terhadap 3 basecamp narkoba di Provinsi Jambi. Lokasi basecamp narkoba tersebut tepatnya di RT 03, RT 02, Kelurahan Sengiti, dan di perkebunan kelapa sawit Desa Mudung Darat, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Penggerebekan ini dilakukan pada Selasa sore 28 Maret 2024 yang dipimpin langsung Kasat Narkoba Polres Muaro Jambi. Saat itu tim hanya menemukan sejumlah alat bukti berupa bong, kertas pirek, dan sejumlah alat bukti lainnya. Sementara para pelaku tidak berada di lokasi. Basecamp ini merupakan rumah yang ditinggal oleh pemiliknya yang disalahgunakan sebagai tempat para pelaku mengonsumsi barang haram tersebut. Sebagai upaya pemberantasan narkoba, petugas merusak dan membongkar beberapa lokasi basecamp serta mengamankan barang bukti dan pasang garis polisi. Adanya operasi antik, kami dari Polres Muaro Jambi melakukan tindakan. Yang pertama tadi di Desa Sengeti, ada 2 RT di sana. Yang pertama RT 3, yang kedua di RT 2, dan yang terakhir sekarang kita ada di
Marosebo. Sementara guna penanganan lebih lanjut, kasusnya diserahkan ke Satres Narkoba Polres Muaro Jambi untuk memburu para pelaku yang kabur. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Yogyakarta tewas setelah melakukan suntik payudara di sebuah salon kecantikan. 2 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. SM, pria pemilik salon kecantikan di wilayah Depok Barat, Sleman, Yogyakarta ini hanya bisa tertunduk saat akan diperiksa tim Reskrim Polsek Depok Barat. Pria berusia 40 tahun ini terpaksa berurusan dengan pihak berwajib lantaran terlibat dugaan malpraktek yang mengakibatkan korban PK meninggal dunia usai melakukan treatment atau perawatan payudara. SM dibantu pegawainya Eka, 36 tahun, yang juga telah ditangkap bertugas menyuntikkan cairan ke payudara korban. Usai beberapa jam disuntikan cairan, korban pun mengeluh sesak hingga akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Setelah dilaksanakannya treatment itu, 5 jam setelah dilaksanakan treatment, si korban ini mengalami kejang-kejang, kemudian dilarikan ke rumah sakit Sadewa, dan sesampainya di sana baru mendapatkan penanganan awal, si korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Diketahui perawatan payudara sudah 5 kali dilakukan. Salon kecantikan yang telah beroperasi selama 1 tahun ini ternyata tak mengantongi izin dan pelaku juga tidak memiliki keahlian. Sementara tarif untuk sekali suntik, konsumen dipatok harga 2 hingga 2,5 juta rupiah. Udah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? 5 kali, Pak. 5 kali. Dan yang keempat itu tidak ada masalah apa-apa? Baru yang kali ini ya. Polisi masih menunggu hasil laboratorium terkait kandungan bahan kimia yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku akan dijerat dengan undang-undang terkait praktek kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Dari Sleman, Yogyakarta, Budi Utomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, polisi akhirnya menangkap pelaku pembuangan bayi yang diletakkan di dalam ember di depan sebuah rumah di Kota Semarang. Pelaku ternyata merupakan ibu bayi malang tersebut. Polisi akhirnya berhasil menangkap SN, pelaku pembuang bayi di depan sebuah rumah di Jalan Tambra, Semarang yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2024 lalu. Pelaku ditangkap di rumah kosnya tak jauh dari lokasi pelaku membuang bayinya sendiri. Sebelum tertangkap, wanita 25 tahun ini sempat pergi ke Wonosobo, kota asalnya. Polisi yang sudah mempunyai bukti kuat bahwa SN adalah pelaku pembuang bayi akhirnya menangkap SN sesaat setelah kembali ke tempat kosnya. Tersangka SN mengaku melahirkan bayinya secara normal sendirian di kamar kos. SN berdalih tak bermaksud membuang bayinya, tapi ingin menitipkan kepada pemilik rumah tempat ia meletakkan sang bayi. Atas perbuatannya, SN terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelaku melakukan hubungan dengan seseorang yang memang bukan mukrimnya atau bukan suaminya karena takut ketahuan oleh keluarganya. Dari pengakuan sementara yang bersangkutan sudah menikah. Sebelumnya, bayi laki-laki ditemukan di depan rumah warga di Jalan Tambra, Kelurahan Kuningan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 6 Mei 2024 lalu. Bayi tersebut diperkirakan baru saja dilahirkan karena terdapat ari-ari yang masih menempel dan diletakkan dalam sebuah ember yang ditutup dengan ember lain. Bayi dalam keadaan sehat dengan berat sekitar 2,6 kg dan panjang sekitar 50 cm. Bayi pun langsung dibawa ke Puskesmas Bandar Harjo. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, Ainus melaporkan. Seorang pria nekat melakukan aksi pembobolan kotak amal Masjid Jami At-Taqwa yang berada di Jalan Wijaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terekam CCTV. Seorang pemuda nekat membobol sebuah kotak amal Masjid Jami At-Taqwa di Jalan Wijaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencurian ini terekam kamera pengawas masjid. Saat kejadian berlangsung, pelaku masuk mengendap-endap melompat pagar masjid. Pelaku melancarkan aksinya saat kondisi sekitar masjid sedang ramai. Namun untuk mengelabui warga sekitar, pelaku yang beraksi seorang diri ini berpura-pura tidur di depan kotak amal incarannya.
Usai berhasil menggasak uang dari dalam kotak amal, pelaku memisahkan uang logam, kemudian kabur membawa uang hasil curiannya menggunakan plastik. Jam 8 dia udah masuk sini, lompat dari pintu kan, dari pagar. Jam 8 pagi berarti? Malam. Oh malam? Malam. Jam setengah 8, jam setengah 9 lah dia dari sini ya. Pak, berarti maling itu beraksi sendiri ya Pak? Sendiri? Pergerakan kotak amal yang digunakan untuk operasional mobil ambulans dan infak ini berisi 2 juta rupiah. Pihak masjid pun telah melaporkan aksi pencurian ke kantor polisi setempat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyo Rizky, iNews melaporkan. Sidang perdana kasus ayah bunuh 4 anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan akhir tahun lalu digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Terdakwa Panca, si ayah kandung, didakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan KDRT. Sidang pembunuhan berencana terhadap 4 orang anak yang terjadi di rumah kontrakan di Jalan Roman 1, Jagakarsa, Jakarta Selatan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu siang. Dalam agenda sidang perdana pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut terdakwa dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan kekerasan dalam rumah tangga. Dakwaan tersebut dibacakan dalam berita acara sesuai dengan keterangan para saksi, diantaranya keterangan istri terdakwa Devi Manisa Putri yang sempat dirawat di rumah sakit akibat mengalami kekerasan dari terdakwa sebelum terjadi pembunuhan terhadap keempat anaknya. Usai persidangan, kuasa hukum terdakwa Amriyadi Pasaribu mengatakan akan mengajukan eksepsi terkait adanya keterangan salah satu saksi yang dibacakan oleh JPU tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat di lokasi kejadian. Kalau penyesalannya itu memang dari awal ya, dia sangat menyesal sekali karena sampai waktu di hari pertama itu sampai hari kedua itu dia belum pulih karena merasa menyesal, merasa depresinya tinggi waktu itu. Pada akhir tahun 2023, Panca dan Mansyah tega membunuh 4 anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur dengan cara dibekap di atas kasur kamar tidur. Terdakwa tega membunuh buah hatinya lantaran merasa kecewa dengan istrinya. Sidang akan kembali dilanjutkan pada 10 Juni mendatang dengan agenda eksepsi dari terdakwa. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan.